Halo anak-anak hebat Surabaya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, selama 30 menit ke depan kalian akan belajar ditemani Ibu Evi Karuniawati dari SDN Ketabang, Surabaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Sudah siap? Sudah semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Bagus, kalian harus selalu semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Jangan lupa selipkan doa agar pandemi ini segera berakhir, agar kalian bisa bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman kalian lagi dalam pembelajaran tatap muka di sekolah. Anak-anak, sudah siap belajarnya? Jangan lupa siapkan buku tema kalian, alat tulis kalian, duduk manis di depan televisi. Jangan lupa duduknya diatur ya dengan televisi agar mata kalian tetap terjaga kesehatannya. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah sejenak kita tundukkan kepala, kita memohon kepada Allah agar pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak ikuti berdoa di rumah ya. Bu Evi berdoa di sini. Kita mulai berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 5, subtema 3, materinya mengenal makna atau istilah yang berkaitan dengan perubahan cuaca. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan di layar televisi kalian. Bu Evi punya satu gambar. Gambar apa, anak-anak? Ya, pinter sekali. Itu adalah gambar gunung meletus. Ada yang tahu nggak mengapa gunung bisa meletus? Karena gunung mendapat tekanan gas yang sangat kuat dari dalam perut bumi hingga menyebabkan magma keluar. Selain magma, ada juga abu vulkanik, ada juga lava, dan ada lahar. Karena begitu banyak yang dimuntahkan gunung berapi ini, biasanya orang-orang di sekitar pegunungan gunung meletus akan mengungsi. Nah, seperti Komang yang tinggal di dekat Gunung Agung di Bali menceritakan kondisi gunung meletus kepada Dayu melalui sebuah surat. Anak-anak bisa membaca surat ini di buku tema kalian ya, halaman 122. Kita baca bersama-sama ya. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana?
Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, anak-anak, setelah membaca surat tadi, kalian diharapkan mampu membuat rangkuman dalam bentuk peta pikiran. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Kita pelajari bersama-sama ya. Cara membuat peta pikiran yang pertama, membaca isi teks dari awal sampai akhir secara seksama. Yang kedua, menulis hal-hal penting dari setiap paragraf awal sampai akhir. Yang ketiga, memahami isi bacaan atau makna yang tersirat dalam teks sehingga mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan mampu menyimpulkan isi bacaan. Anak-anak sudah paham bagaimana cara membuat peta konsep? Nah, surat yang tadi kalian buat peta konsepnya ya, seperti cara yang diajari Bu Guru tadi. Ya, kita mulai dari menggunakan kata tanya kapan. Siapa yang bisa? Ya, pintar sekali. Contohnya, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Jawabannya 2 Agustus 2017 di Denpasar, Bali. Selanjutnya, kata apa? Siapa lagi yang bisa? Ya, pintar sekali. Peristiwa apa yang diceritakan dalam surat? Jawabannya, membantu korban letusan Gunung Agung. Selanjutnya, kata bagaimana? Saya bisa, Bu. Ya, jawabannya apa, Nak? Bagaimana cara membantu korban pada peristiwa itu? Ya, tepat sekali. Jawabannya, korban letusan Gunung Merapi ditampung di tempat pengungsian. Mengapa? Mengapa kita harus membantu korban gunung meletus? Untuk meringankan kesulitan dan kebutuhan yang diperlukan oleh korban gunung meletus. Yang terakhir, kata siapa? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga di sekitar Gunung Agung. Nah, anak-anak, tetap di depan televisi kalian ya. Jangan pindah-pindah channel. Tetap di SBO TV kesayangan kalian. Nanti kita belajar yang lebih seru lagi. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo, kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, bagaimana tadi? Sudah bisa ya membuat peta pikiran? Ya, anak-anak Surabaya memang hebat sekali. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Nah, coba perhatikan di layar televisi kalian. Di sini Bu Evi punya 10 benda. Nanti benda-benda ini harus kalian kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca. Mana benda yang dibutuhkan pada saat cuaca panas dan mana benda yang dibutuhkan pada saat cuaca hujan. Ayo anak-anak, coba ditebak mana saja benda yang dibutuhkan pada saat cuaca panas. Apakah jas hujan, jaket, payung, selimut, kipas angin, ada minuman rempah, kira-kira yang mana ya? Oh iya, ada yang sudah bisa. Yang dibutuhkan pada saat hujan, ada mantel, ada jaket, ada payung, ada selimut, ada minuman rempah, dan ada teh hangat, Bu. Ya, kita simpan dulu ya jawabannya. Sekarang, siapa yang bisa benda yang dibutuhkan pada saat cuaca sedang panas? Nah, semuanya pasti tahu karena di situ ada gambar minuman segar. Wow, enak sekali ya kalau dinikmati pada saat cuaca panas. Bisa menghilangkan dahaga, bisa membuat badan segar. Ya, pada saat cuaca panas kita membutuhkan jus buah, ada es kelapa muda,
ada topi, dan kipas angin. Sekarang jawaban kalian kita cocokkan ya. Nah, untuk gambar yang dilingkari Bu Evi berwarna biru, itu benda-benda yang dibutuhkan pada saat cuaca apa anak-anak? Ya, hebat. Itu dibutuhkan pada saat cuaca hujan. Sedangkan untuk gambar yang berwarna merah adalah gambar yang dibutuhkan pada saat cuaca panas. Anak-anak, masih semangat belajar dari rumah? Masih. Biar tidak ngantuk, biar seger lagi, kita nyanyi dulu ya bersama-sama. Ayo yang di rumah, berdiri dulu, kita gerakkan badan, biar gak ngantuk, biar semangat lagi. Kita nyanyi lagu bersama-sama ya. Lagunya Tik Tik Bunyi Hujan, ciptaan A.T. Mahmud. Bagaimana anak-anak setelah bernyanyi tadi? Wah, lebih semangat ya. Terlihat dari wajahnya yang semakin segar. Nah, tadi lagunya judulnya Hujan ya anak-anak. Kira-kira anak-anak tahu nggak sih bagaimana proses terjadinya hujan itu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Proses terjadinya hujan. Ya. Pada saat siang hari, suhu di laut lebih cepat panas dibandingkan dengan di darat. Sehingga terjadilah proses konveksi, yaitu proses pemindahan panas dari suatu daerah ke daerah lain di atmosfer bumi dan lautan. Air laut, air limbah, air sungai mengalami proses penguapan atau evaporasi akibat panas matahari. Uap air akan melayang-layang ke udara dan berkumpul menjadi uap yang besar. Uap air yang berkumpul akan mengalami pemadatan atau kondensasi sehingga akan membentuk awan. Akibat terbawa angin, awan tersebut saling bertemu dan membesar. Lalu awan tersebut bergerak dari tempat yang bersuhu panas ke tempat yang bersuhu lebih dingin, serta membentuk butiran air dan es. Karena terlalu berat dan tidak mampu lagi ditopang oleh angin, akhirnya turunlah hujan, atau karena butiran air tersebut jatuh ke permukaan bumi. Proses ini disebut juga proses presipitasi. Pinter. Setelah kalian
memperhatikan penjelasan Bu Evi tadi? Sekarang coba kalian lihat, Bu Evi punya gambar acak di layar televisi kalian. Nah, kalau gambar acak ini disusun, yang benar bagaimana ya anak-anak? Nomor berapa ya urutannya? Ayo, diperhatikan dulu. Ya, bagaimana urutannya yang benar? Iya, tepat sekali. Urutannya yaitu nomor 2, nomor 3, dan nomor 1. Siapa yang benar tadi menjawabnya? Wow, ternyata semuanya benar ya, karena kalian menyimak penjelasan Bu Evi dengan baik. Nah, anak-anak, tetap duduk manis di depan televisi kalian ya. Jangan kemana-mana, jangan pindah channel. Kita nanti belajar yang lebih seru lagi. Tetap bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dengan program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia. Anak-anak, ternyata cuaca itu berpengaruh pada beberapa hal. Yang pertama, berpengaruh pada hasil panen pertanian dan perkebunan. Yang kedua, berpengaruh pada perubahan suhu di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, perjalanan alat-alat transportasi. Anak-anak, kalian pernah nggak punya pengalaman nggak pada saat naik kendaraan yang dipengaruhi oleh cuaca? Iya, biasanya pada saat kita naik mobil, naik motor, angkutan umum, bahkan bus akan mengurangi laju kecepatannya. Tidak sama dengan pada saat cuaca cerah ya anak-anak. Nah, kalian kemarin kan lagi hits ya berita tentang hilangnya pesawat Sriwijaya Air. Iya, pesawat itu adalah alat transportasi yang berpengaruh dari cuaca. Biasanya kalau cuacanya buruk, pesawatnya tidak berani terbang anak-anak. Pilotnya tidak berani berangkat karena nanti di atas pada saat cuaca hujan terlihat petir, itu seperti kita kalau di darat lewat jalan yang bergelombang. Nah, bisa-bisa tidak kelihatan jalannya. Makanya biasanya pilot itu menunggu sampai cuacanya lebih bagus agar keselamatan semua penumpang bisa terjaga. Pada saat pesawat terbang ketika hujan berada di udara, itu petirnya terdengar menggelegar. Menakutkan ya anak-anak ya. Dan melewati awan gelap akan terasa seperti diguncang dalam pesawat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Yang pertama, suhu. Ayo, siapa yang tahu apa itu artinya suhu? Ya, suhu adalah ukuran kuantitatif temperatur yang diukur dengan termometer. Yang kedua, kosakata apa lagi ya? Yang kedua adalah kosakata pancaroba. Apa itu pancaroba? Pancaroba adalah peralihan musim ditandai oleh keadaan udara tidak menentu atau peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya, kata angin. Apa ya angin itu? Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Selanjutnya kata apa lagi? Ya, selanjutnya adalah kata hujan. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Selanjutnya
lupa ditambahkan Bu Evi ya. Musim hujan di Indonesia umumnya itu terjadi pada bulan apa anak-anak? Bulan Oktober sampai April. Sekarang bulan Januari, berarti sekarang sedang terjadi musim hujan. Selanjutnya kata apa lagi anak-anak ya yang berhubungan dengan cuaca? Kata kemarau. Kemarau adalah musim kering terjadinya antara bulan April sampai Oktober. Selanjutnya kita kesimpulan dulu ya anak-anak. Nah, siapa yang bisa? Kesimpulannya apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulannya yaitu cara membuat peta pikiran. Yang pertama, membaca isi teks dari awal sampai akhir secara seksama. Yang kedua, menulis hal-hal penting dari setiap paragraf awal sampai akhir. Yang ketiga, memahami isi bacaan atau makna yang tersirat dalam teks sehingga mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, dan tentunya mampu menyimpulkan isi bacaan. Yang kedua, suhu adalah ukuran kuantitatif temperatur yang diukur dengan termometer. Yang ketiga, pancaroba adalah peralihan musim ditandai oleh keadaan udara tidak menentu atau peralihan antara musim kemarau dan musim hujan. Angin adalah gerakan udara dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kemarau adalah musim kering antara bulan April sampai Oktober. Sekarang tiba saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu latihan soal ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan latihan soalnya. Setelah dikerjakan, jangan lupa kirimkan ke guru kalian masing-masing ya. Untuk latihan soal kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu bagaimana cara memahami isi sebuah teks bacaan. Yang kedua, ceritakan dengan singkat proses terjadinya hujan. Yang ketiga, tuliskan kosakata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Mudah sekali. Kalau kalian tadi memperhatikan Bu Evi, pasti langsung bisa menjawab semuanya. Tapi jangan khawatir, kalau kalian tadi lupa belum mencatat, kalian bisa melihat di YouTube SBO TV. Kalian bisa lihat kapanpun dan dimanapun. Oke anak-anak? Ya, jangan lupa tetapkan protokol kesehatan ya. Kalau tidak ada keperluan, jangan kemana-mana, di rumah saja. Kalau perlu keluar, jangan lupa selalu gunakan masker, cuci tangan kalian dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak, hindari kerumunan agar kita semua sehat dan tidak terpapar virus COVID-19. Oke, terima kasih anak-anak. Jangan lupa ya, setiap hari saksikan program belajar dari rumah di televisi kesayangan kalian. Tentunya SBO TV yang selalu mengerti. Jangan lupa ya anak-anak ya. Sampai jumpa lagi dengan Bu Evi di lain waktu. Tetap selalu nantikan program belajar dari rumah bersama guruku. Sampai jumpa.